serta saat yang Tuhan berikan kepada kami sehingga hari ini kami boleh berada di tempat ini. Hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Tadi pagi kami bangun, kami boleh melangkah. Tadi pagi kami bangun, kami boleh bernapas. Tadi pagi kami bangun, semua fungsi dalam tubuh kami bisa berfungsi dengan baik. Kami menyadari bahwa itu adalah kebesaran Tuhan. Mujizat hari ini terjadi pada hidup kami karena hari ini kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kami boleh berbicara atas nama-Mu yang agung dan besar itu. Kami boleh menyinggung nama-Mu, kami boleh menyebut nama-Mu yang kudus itu. Tuhan, berbicaralah kepada kami sebab kami butuh firman Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami terbatas, kami tidak memahami apa-apa. Kami minta Roh Kudus untuk mengurapi kami. Terutama yang hadir hari ini. Yang sulit pengertian, Engkau bukakan pengertian. Yang lambat, Engkau percepat. Yang tertutup, Engkau bukakan. Yang keras hati, Engkau lembutkan. Sehingga pada hari ini kami beroleh sesuatu yang luar biasa. Pengertian, dan sesudah pengertian, pemahaman, sesudah pemahaman, pengamalan, sesudah pengamalan kami keluar dari tempat ini siap menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa, mohon hikmat dan marifat dari surgawi, sehingga kami, hamba-Mu, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan teologi semata, bukan pembicaraan perkataan manusia, tetapi Roh Kudus yang berbicara. Pelihara semua yang kami pakai, hati dan pikiran kami tertuju sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Alat-alat, peralatan, perlengkapan yang kami pakai, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami sebab kami rindu dan butuh firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, itu. Nama saya Daniel Tahimonang Silitonga. Bapak Ibu, sehari-hari saya bukan pendeta. Meskipun tadi senior saya bilang bahwa saya ditahbiskan sebagai pendeta tahun 2004 ketika saya jadi Kapolsek Kelapa Gading. Tapi saya tidak menggembalakan jemaat. Jadi saya bergereja sekarang ini GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jalan-jalan terus setiap minggu dari satu gereja ke gereja yang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, karena saya bukan pendeta, kalau misalnya saya agak salah sedikit, agak misalnya kasar atau apa, saya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Dan kalaupun ada yang tersinggung, silakan lapor polisi, saya terima laporannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini berbicara tentang firman Tuhan itu memang harus rileks saja, seperti apa ya. Saya senang dengan situasi ini. Jadi bapak-bapak dan ibu, saya senang nih ada senior-senior saya di sini. Senior-senior saya ini di belakang saya nggak berani sebenarnya itu. Dari tadi saya ini mau ngomong apa di atas senior. Saya masih kecil, beliau sudah, aduh. Beliau ini guru-guru saya, senior saya, suhu-suhu kita ya. Ada beliau ini Pak Timbul, kemudian ada Pak Tobing, Pak Erwin, ada Pak Darpito. Orang terkenal gitu ya, luar biasa. Ada Pak Gunung, ada Pak Desman, ada Pak Sen, ada senior. Jadi saya senang. Jadi ada satu cerita begini Pak. Dulu kenapa saya bisa melayani Tuhan? Karena begini nih. Ada satu pendeta tanya sama anak lulus SMP, kamu mau melayani Tuhan atau tidak? Aduh, saya baru SMP, saya kan belum SMA gitu ya. Ya tunggulah saya lulus SMA, nanti kalau lulus SMA saya melayani Tuhan. Ditunggu sama pendeta, udah lulus SMA, kamu kemarin udah bilang lulus SMA mau melayani Tuhan. Aduh baru SMA, belum kerja. Ya lulus saya universitas itu. Oke, kalau begitu kata pendeta. Begitu lulus universitas ditanya lagi sama pendeta. Pak pendeta, kamu udah bilang lulus universitas akan melayani Tuhan.
Baru lulus universitas, baru 22 tahun belum kerja, biar dulu kerja gitu ya. Ya udah aku begitu. Ditunggu sama pendeta, namanya juga pendeta sabar ini ya. Begitu dia lulus kuliah, ditanya lagi, baru lulus kuliah, belum kerja. Begitu dia kerja, udah kerja, mulai kerja. Aduh, tanya lagi sama pendeta, kamu udah kerja kan, melayani Tuhan lah. Baru kerja ini, saya sedang banyak target di kantor nih. Ya biarlah dulu. Kerja. Nikah dulu lah saya. Ya udah tunggu nikah. Ditunggu sama pendeta. Sudah nikah, gimana? Kamu kan sudah nikah, kemarin janjinya. Nikah, istri lagi hamil, gimana? Jadi lagi hamil, oh ya pendetanya tunggu sampai melahirkan. Ditunggu lagi, udah melahirkan, tanya pendeta, kamu kan sudah lahir anaknya, waduh bayi ini, ngurus bayi susah. Tunggulah sampai besar bayinya gitu kan, sampai besar bayinya. Begitu udah besar, Pak Pendeta, anak baru 1, 2 lagi tuh kan. Sudah 2 anaknya ditanya Pak Pendeta, baru 2 Pak Pendeta. Ini saya baru umur 40 tahun, masih kuat-kuatnya saya. Ditunggu sampai pensiun dia. Nantilah sampai pensiun. Sudah pensiun, umur udah 60 tahun ya pensiun. Pendeta datang. Bagaimana kamu sudah pensiun? Pak Pendeta, bagaimana lagi melayani? Sudah encok nih, darah tinggi sudah sampai di sini, asam urat sudah kemana-mana. Akhirnya sampai mati dia tidak melayani Tuhan. Nah oleh karena itu saya sangat semangat lihat senior-senior saya luar biasa hari ini. Orang-orang yang hebat ini, orang-orang yang luar biasa. Ada Bu Bambang juga, ini Ibu Kapolres saya waktu saya Kapolsek. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Hari ini kita berbicara tentang Zakeus. Bapak Ibu sudah pernah dengar Zakeus? Ada yang nomor nama Zakeus di sini? Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan, ada bisa di sini ya, diputar ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan secara cepat Bapak Ibu, silakan mengikuti di dalam hati ya. Di Alkitab saya dan saya kira juga di Alkitab kita perikopnya tentang Zakeus. Sama semua ya Bapak Ibu? Ada yang beda? Alkitabnya berarti palsu kalau beda. Ya, ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5. Karena ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya sebenarnya WA Pak Dokter ya, judul yang saya sampaikan hari ini, makanya saya lupa tadi pagi Pak Dokter apa sih saya kasih judulnya. Begitu lihat senior-senior saya, kita mau ngomong apa ini ya. Rupanya judul yang saya kasih ini, aku harus menumpang di rumahmu. Itu judulnya. Judul yang saya kasih, iya Pak, saya WA ya Pak ya. Aku harus menumpang di rumahmu. Dan inilah judulnya. Jadi inilah judulnya yang saya ambil. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat.
9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, saya mau pengen tanya. Saya tadi cari-cari di Google ya. Kira-kira pekerjaan apa yang paling dibenci di Indonesia? Polisi. Satu, polisi. Saya setuju. Itu mungkin daftar yang paling dibenci ya. Itu dibenci. Kira-kira apa lagi? Pajak. Termasuk ini. Gitu ya. Pak Sarip tadi gara-gara pajak. Jadi ini Bapak Ibu, saya datang sini ini semua dengan mujizat. Saya harusnya nggak bisa datang sini. Makanya waktu saya bilang sama Pak Heri berapa ini saya bilang saya nggak bisa jawab. Tapi saya terus berdoa, Tuhan. Saya bilang begini kemarin itu, kalau Tuhan mau pasti kasih jalan. Karena kami sedang siaga 1 sebenarnya. Tapi besok karena begini nih, ada disposisi dari Pak Kapolri, Kapolda NTT wakili saya di Timur Leste. Nah. Jadi ini bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita ya Pak ya, Pak Sarif ya. Ini semua direncanakan sama Tuhan. Betul. Oleh karena itu saya izin, boleh nggak Pak saya berangkat 1 hari sebelumnya? Pakai jempol begini. Pak Kapolri, silakan begini ya Pak ya. Nah maka saya tadi malam berangkat itu. Besok kami akan berangkat ke Timur Leste, Dili, karena mewakili Pak Kapolri. Karena saya tetanggaan sama. Saya tugas di Kupang, Bapak Ibu. Jadi ini semua rencana Tuhan, nggak ada yang tidak. Jadi bahkan ada teolog yang mengatakan itu, bahkan menggerakkan 1 jari, ujung jari kita saja, kalau Tuhan tidak boleh maka tidak bisa. Ya, hari ini kita bicara tentang ini. Zakeus salah satu profesi yang paling dibenci Pak ya, termasuk polisi tadi itu. Tapi hari ini kita bicara tentang pemungut cukai, tetapi saya lihat tidak ada tentang polisi di Alkitab. Pak, saya sudah cari di Alkitab tentang polisi, tidak ada. Iya. Tapi kalau tentara ada Pak. Dan itu prajurit yang digambarkan di sini adalah prajurit yang hebat. Tapi kalau polisi nggak ada. Waktu itu memang belum ada polisi Pak. Tapi pemungut cukai salah satu jabatan yang kita benci tadi itu. Saya pengen tanya, kenapa dibenci ya pemungut cukai? Ambil duit? Lah kan nggak salah ambil duit. Nipu ya? Ambilnya lebih dari yang seharusnya. Memang nanti akan kita bahas itu Pak. Nah, oleh karena itu kita bicara, saya menyambung Pak ya, apa kesaksian Bapak tadi tentang apa yang mau saya sampaikan tadi. Saya itu saya duduk di sini, saya berdoa terus tadi itu, apa iya benar Tuhan suruh saya menyampaikan ini. Dan begitu saya dengar kesaksian dari Pak Sarip tentang pajak, oh iya betul, nyambung ini. Ini yang mau disampaikan. Ya, oke. Nah, di sini kita bicara tentang Zakeus. Zakeus disebut di situ pemungut. Benar pemungut cukai? Bukan. Dia kepalanya. Komandannya. Kepala pemungut cukai. Bahasa aslinya kalau pemungut cukai telones namanya, bahasa aslinya. Telonese. Bahasa aslinya. Telonese itu pemungut cukai. Tapi dia dikasih kata arke. Arke artinya kepala atau pemulaan. Arke telonese itu disebut itu. Komandannya pemungut cukai. Ya.
Kira-kira bahasa Indonesianya kalau komandan pemungut cukai apa? Dirjen Bea Cukai. Ada di sini yang kerja sebagai Dirjen Bea Cukai? Atau mantan Dirjen Bea Cukai? Atau ada bertetangga sama Dirjen Bea Cukai di sini? Atau satu komplek? Satu rumah? Saudara Dirjen Bea Cukai ada di sini? Sudah pulang ya? Kalau kira-kira Dirjen Bea Cukai mobilnya apa Pak? Alphard ya. Rumahnya? Besar lah ya. Ada satpam? Bodyguard? Ada. Pistol kira-kira? Ada. Jadi kaya ya. Kaya, mobilnya kira-kira makanannya sehari-hari kangkung atau tempe atau apa? Oh. Duitnya banyak, pejabat. Menjadi pertanyaan, kenapa kalau nanti Bapak searching di Alkitab elektronik itu, tulis pemungut cukai, itu berapa kali dibicarakan di dalam Alkitab? Itu saya sudah cek tadi barusan ini, 22 kali. 22 kali di dalam perjanjian baru ditulis atau dibicarakan tentang pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai jadi keren ini? Jadi maksudnya buah bibir karena tidak disukai kan begitu. Iya. Kenapa tidak disukai? Bapak Ibu ada yang bisa coba dibuka di Lukas 18 ayat 20 coba. Lukas 18 ayat 20. Jadi begini, latar belakangnya begini nih. Kenapa jadi pemungut cukai ini menjadi buah bibir ya? Jadi begini, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Jadi 2 orang sedang berdoa di bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Bapak sudah tahu orang Farisi orang apa? Rohaniawan ya? Oke. Terus 11? Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Tidak sama seperti orang lain. Dibilang, satu, tidak sama seperti perampok. Berarti pemungut cukai itu satu level sama perampok. Yang kedua, bukan orang lalim. Bapak Ibu tahu orang lalim? Orang lalim itu semena-mena dan tidak suka dengan kebenaran. Ya. Orang lalim itu begini, ada contoh kecilnya orang lalim itu, kalau ada kucing lewat, tidak ada salahnya kucing itu, dia tendang aja kucing itu. Saya pernah ada teman saya begitu. Dia benci sekali sama kucing. Kenapa kau benci sekali sama kucing? Pokoknya ada kucing lewat, dia pasti lemparlah apalah yang ada. Sendok yang ada, sendok dilempar. Di sini nggak ada begitu ya. Jadi orang lalim. Jadi anti kebenaran orang lalim itu. Anti kemapanan ya. Bukan pezina. Bapak Ibu tahu pezina ya? Saya perlu jelaskan pezina? Tidak perlu lah ya. Dan bukan seperti pemungut cukai. Jadi 4 jabatan ini adalah jabatan yang jabatan nih Pak. 4 pekerjaan ini atau 4 orang yang jenis seperti ini digolongkan sama, yaitu orang jahat, penjahat ya. Apa itu? Perampok, sama. Orang lalim, sama juga. Dan pezina sama juga, pemungut cukai. Itu menjadi tren. Oleh karena itu tidak heran tadi kalau kita bilang pemungut cukai juga termasuk profesi yang dibenci. Ranking 2 Pak ya. Ranking 1-nya. Tapi kenapa kira-kira dibenci ya? Ini. Orang Farisi saja berdoa, orang Farisi itu tuh orang yang mendalami Alkitab loh. Salah satu golongan Farisi itu adalah golongan Farisi berasal dari kata pares. Pares itu adalah artinya terpisah.
terpisah. Orang yang memisahkan kehidupannya dari kehidupan orang biasa karena mereka mendalami Alkitab itu. Itu orang Farisi itu. Salah satu golongan di waktu itu yang ada di golongan orang Yahudi ya. Nah, jadi kembali kita ke Lukas 19 tadi itu. Ayat 1, 2, 1 ya. Ya. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kita kalau Alkitab tulis kaya, itu pasti benaran kaya itu. Bapak Ibu, pasti benaran kaya. Terus ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kalau misalnya sekira-kira ya selevel dirjen pajak, kira-kira kalau mau melihat seseorang itu naik pohon gitu, waktu itu aneh itu. Ya, selevel menteri lah ya, dia naik pohon begitu ya, maka bikin kaget. Menjadi pertanyaan saya ini, tadi Zakeus jabatannya kepala pemungut cukai ya, nanti kalau saya ceritakan tentang bagaimana Zakeus, bagaimana pemungut cukai bisa, Zakeus sebagai pemungut cukai gitu, jadi begini ceritanya itu, kalau saya baca di ensiklopedia. Jadi waktu itu penjajah Romawi itu menenderkan pajak kepada siapa saja yang berani membeli paling tinggi. Misalnya ada 10 orang dilelang nih, 10 orang pemenang. Maka dari 10 orang pemenang itu akan diundi lagi siapa yang paling berani memungut pajak dengan paling tinggi. Ya itu pemenangnya. Nah, salah satunya adalah Zakeus. Nah, cara mereka mengambil pajak itu memang kalau diceritakan di situ, contohnya begini. Di Jakarta mobil paling banyak apa Pak? Avanza ya, mobil 1 juta umat. Kira-kira pajaknya berapa? Katakanlah 1 juta ya. 1 juta 1 tahun. Maka kebijakan dari Zakeus paling sekarang pajak harus diambil 1,5 juta. Loh, anak buahnya bilang, alasannya apa? Negara sedang butuh uang. Kita sedang ada pemotongan dan segala macam, butuh uang. Pajak harus diambil, yang tadinya 1 juta menjadi 1,5. Oke. Ambil. Tiba gilirannya lapor kepada raja, maka dia bilang, ampun raja. Loh, kenapa? Pajak sekarang susah diambil. Pacaklik terjadi di mana-mana. Tadinya Avanza 1 juta cuma dapat 750. Jadi berapa sama dia? Kaya nggak? Kaya itu. Bener. Ya begitu caranya diceritakan di ensiklopedia. Ya. Menjadi pertanyaan saya, Zakeus kaya, Zakeus pejabat. Kira-kira pertanyaan saya, buat apa dia mau ketemu Yesus? Orang yang ketemu Yesus biasanya adalah orang sakit, orang stres, orang miskin, orang punya persoalan. Itu yang biasanya ketemu Yesus. Di tempat ini gak ada nih. Di tempat ini orang sehat semua ketemu Yesus. Tapi Zakeus ini seorang pejabat, duit banyak, mobil tadi apa? Alphard. Bahkan ceritanya rumahnya itu sampai buaya pun ada jaga biar orang nggak masuk itu. Bukan hanya anjing, harimau, buaya semua ada kandangnya di situ. Saking kayanya itu. Kaya, pejabat, duitnya banyak. Buat apa ketemu Yesus? Bapak-bapak itu berpikir nggak itu? Buat apa mereka ketemu Yesus? Buat apa Zakeus ketemu Yesus? Dia punya semuanya, tinggal perintah, anak buahnya pasti banyak. Menjadi pertanyaan. Atau mungkin dia bilang ini karena badannya pendek.
Mungkin biar didoakan sama Yesus, biar badannya tinggi. Enggak juga, tapi Zakeus bisa mengatasi badan pendek dengan panjat pohon. Ya, ini menjadi persoalan, menjadi pemikiran saya dari kemarin. Buat apa Zakeus ketemu Yesus? Sampai lari-lari loh. Seorang pejabat setingkat menteri ini lari-lari gini-gini gitu. Sedang mengikuti, banyak orang mengikuti Yesus, dia nggak bisa lihat karena badannya pendek ya. Tapi dia bisa atasi badan pendek dengan naik pohon. Selesai persoalan sebenarnya. Buat apa dia ketemu Yesus, ini menjadi persoalan, ini menjadi pertanyaan kita. Kalau membaca Alkitab itu saya kadang-kadang seperti itu. Kalau membaca Alkitab itu, dulu saya baca Alkitab itu adalah obat tidur. Iya benar. Kalau saya tidak bisa tidur, baca Alkitab 2, 3, 4 pasal, tidak sampai 10 pasal. Tidur. Benar. Dulu begitu. Sebelum saya bertobat. Tapi sekarang kalau saya mulai baca Alkitab, saya tidak boleh main-main. Karena ada pertanyaan saya yang seperti ini saya tidak bisa jawab. Dan saya tidak bisa tidur kalau saya tidak temukan jawabannya. Kira-kira mau kita temukan jawabannya ya? Oke. Kalau kita temukan jawaban, buat apa Zakeus ketemu Yesus? Di Alkitab kita ini, Bapak Ibu, ada enggak seorang perempuan pendarahan 12 tahun? Kalau di Alkitab diceritakan, perempuan ini tadinya orang kaya. Habis semua untuk pengobatannya. Tidak bisa sembuh. 12 tahun pendarahan. LOF, ibu-ibu, kalau kira-kira 12 tahun pendarahan, sudah bodinya sudah nggak jelas itu. Mukanya pasti sudah pucat dan segala macam ya. Nggak terurus. Tadinya suaminya juga mungkin ada, tapi suaminya sudah meninggalkan. Karena penyakit tadi itu. Itu ECGC dari saya. Bukan penafsiran Alkitab. ECGC dari saya. Pengalaman kita begitu. Biasanya kalau dia masih cantik dan segala macam, tidak ditinggalin suami ya. Tapi sudah mulai penyakitan dan segala macam, adalah alasan suaminya pergi. Dan tadinya dia orang kaya, kalau kita bicara nanti dibaca di Alkitab kita itu, tadinya dia orang kaya, habis semua. Tapi bagaimana dia bisa ketemu Yesus? Bapak Ibu sudah pernah nonton belum itu? The Passion of the Christ. Ada disilipkan di situ bahwa seorang perempuan yang pendarahan tadi itu, dia harus merayap di antara kaki-kaki orang yang mengelilingi Yesus untuk menjamah jubah Yesus. Karena dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia berhasil menjamah jubahnya. Tapi Yesus bilang, sebentar. Ini kayaknya ada yang nyentuh saya nih. Maka muridnya bilang, yang benar aja bos, gitu kan. Ya ini banyak orang gitu, pasti banyak yang nyentuh. Enggak. Ini beda ini. Ini ada keluar, ada power, ada kuasa yang keluar dari saya ini. Dan akhirnya perempuan pendarahan itu dengan gemetaran bicara, saya yang menyentuh. Karena saya yakin, ini ECGC lagi nih. Karena saya yakin Tuhan, asalku jamah saja jubahmu, maka aku akan sembuh. Dan memang sembuh. Pertanyaannya, 12 tahun dan sulit nggak ketemu Yesus? 12 tahun. Ya. Di Alkitab kita ini ada nggak perempuan yang kerasukan setan 18 tahun? Sampai bongkok begini. Ada ya? Perlu ayatnya? Saya pengen tanya Pak Heri, saya berapa lama ngomong ya? Ini saya kalau soal buka ayat-ayatnya, itu akan agak memakan waktu, tapi nggak apa-apa lah kita buka ya. Ya, perempuan pendarahan, tadi ayatnya tuh Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34.
Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 48. Silakan dicatat. Perempuan yang telah 18 tahun kerasukan roh sampai bongkok itu, Lukas 13 ayat 11 sampai dengan 14. Kira-kira Bapak Ibu kalau dirasuki setan 18 tahun sampai bongkok, sakit nggak itu? 18 tahun lama nggak? Lama. Siapa yang pernah kerasukan setan 18 tahun di sini? Ada. Sampai 18 tahun dia kerasukan setan, ketemu Yesus, baru bisa sembuh. 18 tahun ya. Ya. Perempuan Kanaan, ada lagi di Alkitab kita, ada nggak perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenesia, perempuan Yunani? Dia bilang, Tuhan, apa? Anakku sakit lah begitu ya. Tolonglah begitu. Kata Yesus itu perkataan yang sangat begini ya. Yang sangat menghina sekali. Tidak pantas mengambil roti terus memberikan kepada anjing. Tapi jawaban perempuan itu yang luar biasa dan menghilangkan semua harga diri. Ya Tuhan benar, tetapi anjing juga boleh makan dari remah-remah. Ya begitu ya. Itu maksudnya begini nih. Ya Tuhan memang saya tidak berarti apa-apa. Tapi untuk menjilat remah-remah mau saya apapun yang saya lakukan. Begitu. Karena memang kalau kita bicara secara teologis, orang Israel memandang orang yang bukan Israel itu sama dengan, mohon maaf, itu anjing. Dibilang anjing. Jadi kalau kita datang ke sana yang ke Israel itu, maka orang Israel banyak yang ngeludahin kita. Anjing ini dan datang. Dan mereka bilang begini, nanti ini semua yang bukan orang Israel ini adalah sebagai bahan bakar di neraka. Ini semua ini. Katanya begitu kita. Oleh karena itu orang Israel bilang begini. Memang itu tidak pantas memberikan roti dan menjatuhkan untuk anjing. Tapi dia bilang perempuan Sirofenesia bilang pantas. Saya mau kok jilat apa saja boleh, asal dapat. Bayangkan saja, sudah anaknya sakit, dapat bertemu dengan Tuhan, harus menghilangkan semua. Ya, itu tadi sudah berapa? Perempuan pendarahan 12 tahun. Terus, seorang ibu yang kerasukan setan 18 tahun. Seorang perempuan Venesia juga yang anaknya mau disembuhkan. Kok perempuan semua nih? Saya kasih contoh. Kok perempuan semua? Nah, itu perempuan tersinggung. Nah, kita kasih contoh bapak-bapak. Nah, ada enggak di Alkitab kita ini bapak-bapak sampai 38 tahun di kolam Bethesda? Ada? Ada nanti di Yohanes 5. Baca. Jadi begini, begitu ini laki-laki ya, bukan perempuan lagi, laki-laki ini, laki-laki ini sakit lumpuh 38 tahun. Sakit lumpuh 38 tahun, sakit nggak itu? Sakit. Lama nggak 38 tahun? Siapa yang pernah lumpuh 38 tahun? Sehingga ketemu Yesus bilang, apa yang bisa saya lakukan buat kamu? Jawabannya beda. Ya. Dia bilang, tidak ada yang mengangkat saya ketika kolam ini bergoncang sehingga saya di sini 38 tahun. Ya. 38 tahun. 38 tahun baru ketemu Yesus. Ya. Ada lagi bapak-bapak yang buta. Namanya Bartimeus. Ada di Alkitab kita?
Ada, nanti dicari Bartimeus. Dia bilang begini, ketika dia dengar Yesus akan lewat di situ. Dia angkat tangan, Bartimeus, Yesus anak Daud. Bapak Ibu tahu nggak maksudnya? Yesus anak Daud. Kenapa dia penekanannya Yesus anak Daud? Itu mirip-mirip sama orang Batak lah. Mirip-mirip orang Batak. Silitonga, saya juga Silitonga. Maksudnya begitu. Yesus anak Daud, saya juga anak Daud. Bapak itu nyambung nggak itu kira-kira? Kenapa dia harus bilang Yesus anak Daud? Maksudnya penekanannya, saya ini juga anak Daud, jadi saya berhak ketemu Yesus, begitu. Dan gimana kira-kira ketemunya Yesus? Yang dia ditegur sama orang-orang, ngapain lu? Emang lu kenal sama Yesus? Emang lu ada satu kampung atau apa sama Yesus? Ngapain teriak-teriak? Tapi dia makin keras teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga Yesus datang. Tapi setelah dibully kan? Setelah dibully ya. Contoh yang lain ada lagi nggak di Alkitab kita? Yang ternyata tidak segampang apa yang kita pikirkan. Susah ketemu Yesus. Susah dapat pengampunan. Susah dapat kesempatan kesembuhan. Di Alkitab kita ini ada lagi tentang perempuan yang berhadapan dengan hakim yang lalim. Ada? Ada ya? Ada nanti kalau di Lukas 18 ya. Dia ada satu kota, ada seorang perempuan yang memiliki masalah hukum ya. Begitu ya. Yang berhadapan dengan hakim. Namanya hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini sama Tuhan saja tidak takut, apalagi sama manusia, katanya begitu ya. Ya, ada yang pernah berhadapan sama hakim di sini? Atau ada pekerjaan hakim? Ya. Tapi karena begini nih, perempuan ini bilang, belalah aku, kata kepada hakim ini. Kira-kira hakim bilang apa ya? Perempuan janda ini. Kira-kira nanya, kamu ada saudara sama Kapolda? Kamu saudara gubernur? Kamu saudara sama presiden? Kalau enggak saudara ngapain kamu ketemu saya? Kan begitu ya? Kira-kira kenyataannya ECGC saya gitu. Dan memang terjadi seperti itu. Dan akhirnya perempuan ini karena nekat memang. Dan akhirnya beroleh kesembuhan ya. Beroleh pengampunan dari. Akhirnya hakimnya bilang, memang aku tidak takut sama perempuan ini. Tapi karena dia nekat ini. Dan tidak menyenangkan hati saya, ya akhirnya saya tolong juga kan begitu. Nah, kita kembali kepada Zakeus. Zakeus ketemu Yesus modal apa? Modal apa Zakeus ketemu Yesus? Dia hanya modal lari panjat pohon dan akhirnya ketemu Yesus. Jack. Nah, kalau bahasa Jakartanya Zakeus itu biasanya dipanggil Jack, ngapain lu di atas pohon? Ngapain lu di atas pohon? Segera turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Perkataan yang seperti ini kita tidak temukan kepada contoh yang 6 persoalan tadi itu. Semua mereka mendapat kesulitan. Tapi Zakeus modal apa? Modal panjat pohon saja. Yesus lihat, Zakeus ngapain di atas pohon? Saya harus menumpang di rumahmu hari ini. Nah, coba lanjut. Lukas 19. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kata sukacita memang dalam padanan kata di kita tidak ada. Maka itu kata yang paling mendekati adalah kata sukacita. Jadi Zakeus menerima
Yesus dengan sukacita. Kata aslinya adalah kairos. Kahero. Maka ada care. Bahasa Inggrisnya care. Bahasa aslinya kairo. Kairo, sukacita. Dan sukacita kairo ini kalau saya bacakan di dalam bahasa Inggris ya. Ya, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah kairo. Kahero kalau bahasanya itu ya. Bersukacita, senang, to rejoice, to be glad, to rejoice exceedingly. Nah ini yang paling ini lagi. The primary verb to be cheerful. Cheerful, cheer. Jadi cheer itu berasal dari kata kairo tadi, care, cheerful. Cheer, kalau cheerful itu bagaimana? Senang ya? Calmly, happy, or well off. Yang paling luar biasa disebut di sini impersonally, especially as salutation. Jadi kalau bahasa ini sebenarnya tidak ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Tapi orang Batak paling pintar ini menerima seperti ini. Saya orang Batak, mama saya punya saudara laki-laki itu namanya tulang saya. Ya benar ya Pung ya? Kalau menerima tulang itu, ini yang orang Batak di sini, menerima tulang itu, saudara perempuan menerima saudara laki-laki di rumahnya, dia apapun pasti dia lakukan. Jadi saya ini prakteknya begitu. Ketika tulang saya datang dulu waktu saya masih SMP itu, maka kita langsung siaga satu. Bener. Mama saya bilang, sini kamu, anaknya semua dipanggil, sini. Tulang besok mau datang. Lah terus kenapa mak? Kamu ayam siapkan. Kamu babi yang paling besar siapkan. Kamu semua ada dapat tugas tuh. Tugas saya adalah karena saya pelihara ayam dan babi, siapin itu. Babi mak, nanti kita tanya tulang. Begitu tulang datang, kita semua, kita langsung didera sama mama saya nih. Tulangmu datang. Kamu nanti harus cium tangan tulang. Jadi begitu hormatnya orang Batak sama saudaranya laki-laki. Karena itu disebut tulang, itu adalah raja. Jadi begitu kita datang, apalagi kita ini anak-anaknya. Jadi waktu itu saya kan suka main bola di rumah. Gitu. Maka mama langsung bilang, bola kau itu. Saya bakar nanti bolanya. Kenapa mak? Tulangmu lagi tidur siang. Enggak boleh main bola di rumah. Tiba gilirannya sore-sore, ayam sudah kau siapin belum? Sudah mak, udah potong, udah bakar, udah mak, udah siap mak. Begitu tiba giliran makan ini, saya kan yang besarin ayam ini, pikir-pikir ya minimal 1 pahala buat saya. Karena yang besarin saya. Begitu saya pelan-pelan saya mau ambil pahanya, mama saya bilang, hus, kenapa mak? Itu buat tulangmu. Paha 1. 1 lagi masih ada. Mau saya ambil 1. Hus, tulangmu makan 2 paha. Saya pikir-pikir apa lagi buat saya, yang saya sayangin cuman itu. Ayam yang saya besarkan itu, ayam jago itu kan. Saya pikir-pikir, ya dadalah, saya mau ambil dada. Hus, buat bapakmu. Apalagi nggak ada lagi saya senang, cuman 1 yang saya senang itu, ini dalamnya itu apa namanya itu? Empelannya itu. Wah itu empelannya pastilah kasih buat saya itu kan. Saya mau ambil empelannya itu, mama saya bilang, hus, kenapa mak? Ini buat mama nih. Jadi buat saya apa? Ini buat kamu nih, kaki ini ceker sama kepala biar kamu jadi kepala. Makanya sekarang saya jadi kepala ini. Gara-gara itu. Jadi begitu tuh. Jadi sore-sore nanti kita sudah siap ini masak air panas. Air panas. Kenapa mak? Kita kan tidak pernah di kampung itu jarang mandi pakai air panas. Jadi saya baru tahu tulang itu rematik rupanya.
Harus masak air panas. Jadi begitu sampai kita ini tidak boleh nggak senyum menerima tulang itu. Kita harus harus benar-benar cheerful. Jadi impersonally dari dalam hatinya. Coba Bapak Ibu datang ke rumah orang, tidak senang begitu. Makanlah. Coba makan dulu dikit-dikit. Kita mau makan apa enggak kira-kira. Tapi ya itu maksudnya dengan sukacita. Dengan sukacita ini adalah penggambaran yang paling lengkap yang dilakukan Zakeus ketika ia menerima Yesus dan Yesus bisa baca itu. Dan hari ini kira-kira pulang dari sini nanti di rumah datang Tuhan Yesus, kira-kira ke rumah kita gimana kita cara terimanya? Kira-kira apakah kita bisa praktekkan Kairo ini? Kasih sukacita yang murni dari dalam hati itu terpancar di luar, itu artinya begitu. Sukacita yang murni dari dalam hati dan itu bisa dibaca di luar. Ya. Di Jakarta ini mungkin ada tukang parkir ya, di Senayan tuh Bapak Ibu. Dulu banyak tukang parkir liar ya di Senayan ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi yang jahat biasanya begini. Begitu kita mau keluar, bayar parkir. Kan begitu ya. Dia tidak tahu kita dari mana dia datangnya, tiba-tiba bayar parkir. Atau kira-kira di supermarket begitu biasanya ya. Kalau misalnya tukang parkir di supermarket, misalnya begini nih, tukang parkir di supermarket nih. Jadi begitu kita datang, oh selamat siang Pak Bos, selamat datang di tempat ini. Dia bukakan pintu, dia parkirin mobil kita dengan baik. Terus dia lap lagi habis itu selama kita belanja, dia lap lagi kacanya. Begitu kita pulang keluar dari supermarket, diambil belanjaan kita. Mana bos, silakan dibuka mobilnya bos. Dimasukin, terus begitu kita masuk ke mobil, diantar lagi sama dia, ditutup pintunya. Kira-kira kasih berapa tukang parkir itu? Kasih berapa Pak? Kalau ada tukang parkir begitu. Ini saya beritahu nih, kalau di Medan, Bapak kasih 20.000, dia cuma lirik gini. Kasih 50.000, terima kasih bos. 50.000 baru bos. Kasih Bapak merah, langsung keluar. Terima kasih ketua, langsung ketua itu. Benar itu, terima kasih ketua, ya begitu. Ya nggak Desman? Begitu kan? Jadi maksudnya begini, tukang parkir kita pun merasakan seperti itu kalau ada orang melayani dengan baik, dengan sepenuh hati, kita pun kasihnya, nggak mungkin kasih 5.000. Apalagi bapak-bapak ibu pulang dari gereja. Ya enggak? Kasih 5.000. Nah itu maksudnya menerima Yesus dengan Kairo tadi itu adalah menerima dengan dalam hati ini dan bisa kelihatan di luar hati ya, di luar hati. Menerima dengan sukacita ya, menerima dengan sukacita. Dan itu yang kelihatan ya. Maksud saya tadi saya cerita tentang kita pemahaman Alkitab itu dari karena saya orang hukum, salah satu interpretasi hukum itu adalah dengan cara perbandingan. Membandingkan sesuatu agar kita memperoleh pengertian. Saya tadi bandingkan bahwa perempuan pendarahan 12 tahun, perempuan 18 tahun kerasukan setan, kemudian perempuan Sirofenesia juga, kemudian ada yang 38 tahun, ada orang buta, Bartimeus, dan ada 38 tahun, ada Bartimeus, ada juga perempuan yang bukan, persoalannya dengan hakim yang tidak lalim. Bagaimana mereka susahnya dapat pengampunan dan kesembuhan. Tetapi Zakeus rupanya ada
ada yang mau kita lihat lagi di sini, ayat 7 coba. Tetapi semua orang melihat hal itu dan bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang berpendapat waktu itu bahwa Yesus adalah anak Allah. Menurut pemikiran mereka, kalau anak Allah itu tidak boleh bergabung dengan yang lainnya. Termasuk dengan pendosa-pendosa. Makanya muncul ini latar belakangnya. Dan lanjutnya ayat 8. Tetapi Zakeus dan berdiri. Ini kuncinya ini Bapak Ibu. Zakeus dan berdiri. Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan atau kuberikan kepada orang miskin, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu kira-kira sudah ini loh ya. Zakeus berdiri. Ini setelah penerimaan dengan sukacita itu. Dia berdiri, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Katakanlah uangnya Zakeus kira-kira berapa? Katakan 100 miliar. Ya, katakan 1 triliun lah, terlalu kecil 100 miliar ya. 1 triliun uangnya Zakeus. Setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Setengah dari 1T berapa? 500 miliar dikembalikan kepada orang miskin. Setengah lagi kemana? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tadi setengah dari 1 triliun sudah dikasihkan kepada orang miskin. Tinggal berapa? 500 miliar. Pertanyaan saya, cukup nggak uangnya 500 itu untuk mengembalikan kepada orang yang pernah diperas sama dia? Cukup nggak uangnya? Nggak cukup ya. Tapi itu komitmennya Zakeus. Setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Setengah lagi saya akan kasihkan, akan saya datangi orang yang pernah saya peras. Kalau lagu yang berkembang di Toba, di Batak itu 1 kali saya maafkan. 2 kali saya maafkan. Tapi jangan sampai, judulnya jangan sampai 3 kali. Itu cukup orang Batak kalah sama Zakeus. Dia 4 kali. Zakeus saja kita sudah kalah. Zakeus 4 kali. Saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itu yang diperas sama dia. Contoh habislah uangnya. Kira-kira bagaimana cara mengembalikannya? Dia datang 4 kali minta maaf. Bapak Ibu pernah gak datang 4 kali minta maaf kepada orang yang Bapak pernah sakiti? Kalau dulu di kampung saya, tulang amang boru atau saudara, pinjamlah motornya, sepeda motor. Nggak dikasih-kasih. Sebulan kita pinjam. Nggak dikasih-kasih. Begitu amang boru pergi ke sawah, kita pakai motornya. Dan lecetlah motornya. Maka sampai di rumah kita dipanggil, kenapa kamu pakai motor itu? Kalau kamu bilang dari kemarin-kemarin, pasti tulang kasih. Lah kita udah sebulan mau minjam nggak dikasih. Ya cukup orang Medan aja itu, Dasman. Begitu ya. Di Siantar aja itu begitu. Orang Batak lagi begini. Begini kan, kalau kamu baik, saya pasti baik. Itu kira-kira benar nggak itu ya? Kalau kamu baik, saya lebih baik lagi. Ya nggak? Tapi kalau jahat, saya lebih jahat lagi. Nah berarti itu apa bedanya tuh? Orang Kristen zaman sekarang, apalagi di Toba itu, di kampung saya begitu ngomongnya. Kalau kamu baik, saya pasti lebih baik. Tanya itu setelah saya renung-renungkan, kejam kali itu ya. Jahat. Saya lebih jahat lagi, lebih kejam lagi. Jadi saya kira FGP, MFI tidak ada yang begitu ya. Nggak ada lagi keluar kata-kata itu. Tuh lagu termasuk judul lagu tadi itu. Jangan sampai 3 kali. Zakeus ini jadi begini nih. Setengah dari miliknya kepada orang miskin. Setengah lagi dan sisanya lagi dia akan datang mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dia peras. Pertanyaan saya, cukup nggak uangnya? Jadi apa perbedaannya dari antara Zakeus dengan contoh-contoh perbandingan tadi itu? Begini ya, saya beritahu nih. Contoh perbandingan tadi itu, semua bilang, aku mau sembuh,
Aku, belalah perkaraku. Aku buta, aku pengen melihat. Aku pengen berjalan, aku semua. Aku semua. Tapi Zakheus, dia bilang aku enggak. Itu yang luar biasa. Zakheus bilang, orang miskin, saya kasih. Orang yang pernah saya tipu, saya akan kembalikan. Jadi ketika dia ketemu Yesus, orang lain yang mendapat manfaat. Bukan dirinya. Oh bukan Zakheus yang mendapat sesuatu. Zakheus justru habis. Nggak dapat apa-apa. Pernah kita pikirkan ini? Zakheus tidak dapat apa-apa loh. Habis semua yang dia punya. Tapi yang lain ini karena bilang, belalah aku pengen sembuh, aku semua. Tapi untuk Zakheus, dia bilang, begitu dia ketemu Yesus, orang lain yang mendapat manfaatnya. Saya pengen bapak-bapak dan ibu, saya pengen pertanyaan saya secara mendasar dan secara lembut kepada bapak-bapak. Sudah sampai segini ikut FGB MFI, buat apa ketemu Yesus? Kalau Yesus hari ini bilang, aku harus menumpang di rumahmu, kamu menerima dengan baik, apa manfaatnya? Apakahnya harinya kita butuh Yesus? Sama seperti tadi. Apa manfaatnya bagi orang lain ketemu Yesus? Ada satu cerita ini cerita saja, jangan dibawa dalam hati ya, namanya juga cerita ya. Ada namanya Nyonya Pendeta ya. Nyonya Pendeta ini terkenal sangat baik. Saking baiknya di komplek itu dia sangat terkenal. Nyonya Pendeta ini, pendeta suaminya sudah meninggal, dia janda pendeta. Dia terkenal sangat baik. Tetangganya depannya Siti Aminah, tetangga sebelah kanannya Siti Baria, tetangga belakangnya Siti Ceria, dan tetangga sebelah kirinya Siti Derita. Jadi Nyonya ini sangat baik. Bulan-bulan sekarang seperti bulan apa sekarang? Ramadan. Dia akan masak kolak, bagikan ke tetangganya. Siti Aminah 1 mangkok, Siti Baria 1 mangkok, Siti Ceria 1 mangkok, Siti Derita 1 mangkok. Dia tinggal kerak-keraknya. Kalau dia belanja kangkung, belanja toge, belanja apa, akan dia bungkus 1 plastik buat Siti Aminah, 1 plastik buat Siti Baria, 1 plastik buat Siti Ceria, 1 plastik lagi buat Siti Derita. Dia tinggal sisa-sisanya. Dia selalu datang mendoakan Siti Aminah, Siti Baria, Siti Ceria, Siti Derita. Pendek kata cerita, namanya juga cerita kan. Ini semua mati dan sampai di pintu surga. Jelas Nyonya Pendeta masuk ke surga. Siti-siti yang lain masih ada pengadilan. Dia tanya sama protes, kami protes ini malaikat. Kenapa protes? Kami protes, kami tidak protes kalau Nyonya Pendeta ada di surga. Jadi kamu protes apa? Kami ini protes, kami tidak pernah diberitahu siapa yang membuat Nyonya Pendeta baik. Kami protes, siapa yang membuat dia hebat seperti itu? Siapa yang membuat dia baik? Tidak pernah diberitahu sama kami. Kami hanya mendapat kebaikan itu, tapi tidak pernah diberitahu siapa yang membuat dia. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu bertekad ketemu Tuhan, dan karena ketemu Tuhan Bapak Ibu jadi orang baik juga, tetapi yang lebih baik, orang lain harus mengetahui, mendapatkan kebaikan Bapak-Bapak Ibu, dan mengetahui siapa yang bikin Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai orang businessman. Saya tidak tahu motivasi apa Bapak Ibu ketemu Yesus. Apakah hanya cari teman? Sayang sekali hanya cari teman. Apakah hanya cari Yesus? Apakah cukup di situ? Cukup di situ. Tapi yang saya menginginkan bahwa Bapak Ibu cari Yesus. Ada orang lain yang mendapat manfaat dari Bapak Ibu. Saya enggak keberatan Bapak Ibu orang baik-baik. FGB MFI tidak cukup hanya baik. Bapak Ibu harus juga membuat orang, Bapak Ibu harus juga membuat orang baik. Jangan berhenti di situ kebaikan. Itu yang ditularkan oleh Yesus melalui Zakheus hari ini. Tapi orang juga harus mendapat kebaikan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami satu hal, kami tidak cukup hanya baik saja. Tetapi kebaikan itu hendaknya dirasakan dan diketahui orang. Siapa yang membuat baik, kenapa kami baik? Karena Engkau satu-satunya sumber kebaikan itu. Terima kasih buat firman Tuhan. Materaikan firman Tuhan ini pulang dari tempat ini. Kami tidak cukup menjadi baik saja. Tetapi hendaknya kebaikan itu menjadi hal yang bisa kami tularkan. Dan siapa yang membuat kami baik?
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Salam.